Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakia Afifah dengan NIM 19051552261 untuk tugas mata kuliah menulis kritik dan esai. Tugas kali ini sama dengan tugas sebelumnya, yaitu kritik puisi berdasarkan pendekatan dan teori yang telah dipelajari sebelumnya. Puisi yang kedua berjudul Tatanan Kehidupan karya Ruta Nagasi yang akan dianalisis berdasarkan teori strukturalisme. Sebelumnya, saya akan membacakan isi dari puisi tersebut. Tatanan Hidup karya Rutangan Nagasi. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Ini tanah kami, supirnya harus orang kami, pakai kelompoknya. Ini negeri kami, Bung, yang bapaknya bukan negeri ini, harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada, kata kelompok lain. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada, harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu harus makan rambutan, yang suka durian harus makan rambutan, yang suka duku harus makan rambutan, yang suka rambai harus makan rambutan. Sementara itu di hutan, rambutan, jambu, durian, duku, rambai hidup mesra. Mereka bergandengan tangan membentuk lingkungan yang indah. Mereka bermesraan dengan simfoni dedaunannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup meniri di tanah titipan. Ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Pekanbaru, 11 Juli 2008. Puisi Tatanan Hidup karya Rutangan Nagasi ini bertemakan adanya kritik sosial politik mengenai hak kebebasan dan adanya kesenjangan sosial yang terjadi pada realita kehidupan masyarakat. Puisi ini menunjukkan adanya rasa sedih dan kekecewaan karena tidak adanya hak kebebasan dan tuntutan untuk mengikuti satu ajakan kepemimpinan, dan dalam puisi ini juga terlihat adanya nada kritikan dan sindiran atas sistem pemerintahan yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Penggunaan diksi dalam puisi ini dapat dikatakan cukup unik dan menarik karena menggunakan nama buah-buahan sebagai perumpamaan suatu kelompok sosial masyarakat tertentu. Puisi ini juga menunjukkan penggunaan imaji penglihatan dan pendengaran yang dapat kita lihat pada bait kedua dan bait pertama dalam puisi ini. Penggunaan gaya bahasa atau majas dalam puisi ini diantaranya adalah adanya majas alegori pada baris kehidupan ini bermusim yang menggambarkan kehidupan itu selalu berubah. Kemudian adanya majas paralelisme anafora pada bait kedua, yaitu penggunaan kata yang pada setiap awal baris dan penggunaan kata makan rambutan di setiap akhir barisnya yang disebut dengan paralelisme epifora. Tipografi pada puisi ini yaitu menggunakan tanda baca dan penggunaan huruf besar pada setiap awal barisnya. Amanat yang dapat kita ambil dalam puisi ini adalah ajakan untuk tidak hidup dalam perbedaan yang menyebabkan perpecahan, ajakan untuk selalu bersatu apapun yang terjadi dan tidak adanya pembedaan antara kelompok masyarakat tertentu, serta tidak ada kesenjangan sosial yang merugikan. Terima kasih.